harus bagaimana untuk memulai membuka kisah ini. Ada banyak hal yang terlalu sulit aku pahami, tetapi akan aku ceritakan juga, karena aku tak sanggup menanggung kisah yang kudengar ini sendirian. Rahma, Rahma. Lihatlah perempuan yang tergolek itu. Dialah eyangku bernama Suhartini. Aku memanggilnya Eyang Nini. Mi, Eyang? Mi. Eyang kok bangun? Sudah jam berapa ini? Eyang, badan Eyang kok panas? Eyang demam, ayo tidur lagi ya. Sore ini saya ada rapat. Kamu tahu itu. Tidak boleh terlambat. Ini rapat penting. Rapat apa Eyang? Eyang tidak ada rapat. Ayo istirahat lagi ya Eyang. Saya sudah bilang tadi, ada rapat di Kramat. Mana kebaya yang berwarna kuning gading itu? Mana kebaya gading Eyang nih? Ini, oh, ketemu. Ini tanggal berapa? Tanggal 7 Agustus, kenapa Eyang? Oh, bukan 20 Juni. Bukan. Tapi hari ini akan ada tamu toh? Tamu-tamu Eyang baru akan datang besok. Ayo Eyang tidur lagi ya. Maafkan Eyang, Dok. Rahma, di mana? Rahma, kenapa tak pernah pulang? Tentang Rahma, ibuku. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-20 pada tahun 1986, Rahma menikah dan bahagia. Dan dari perkawinannya itu lahirlah seorang bayi perempuan mungil. Akulah bayi itu. Namun kebahagiaan Rahma, ibuku, tidak berumur panjang. Tawa dan tangis bayi Rahma hanya sebentar bisa kudengar. Baru kususui 3 bulan, kamu harus dipisahkan dari pelukanku. Saudara jauhku bersedia merawat Rahma dengan persetujuan tak akan pernah memberitahu siapa orang tuanya sebenarnya. Harus diputus dengan sejarahnya supaya bisa tumbuh normal. Begitu saudaraku bilang. Dok, Rahma, terpaksa aku harus menyerahkan kamu. Karena aku tidak mau kamu tumbuh di dalam penjara.
Kehidupanku direnggut secara paksa. Tidak pernah kubayangkan anakku harus terlahir di balik tembok penjara. Lalu aku dipindah-pindah dari satu penjara ke penjara lainnya hingga ke pelantungan. Setelah 14 tahun, ya 14 tahun, tepatnya tahun 1979, baru aku dibebaskan. Namun kebebasan yang terlalu banyak syaratnya. Harapan untuk bisa bertemu kembali dengan anakku yang menguatkanku. Tahun demi tahun, harapan itu seperti tak ada ujung. Mungkin ibu angkatnya Rahma benar-benar telah memutus sejarahnya dengan aku, ibunya. Dan pada tahun 1992, kira-kira 15 tahun saya bebas dari penjara. Tepat di hari ulang tahun Rahma, hatiku berdebar-debar entah kenapa, seperti ada firasat. Seorang perempuan tua datang. Ternyata saudara jauhku yang dulu mengambil anakku di dalam penjara itu. Ia datang dengan seorang gadis kecil. Aku sejenak terdiam, memandangi mereka berdua. Apakah itu Rahmaninaku? Tidak mungkin. Rahma bukan gadis kecil lagi. Perasaanku makin tidak tentram. Aku mempersilahkan orang tua itu duduk. Lalu ia menjelaskan siapa gadis kecil berumur 5 tahun itu. Ternyata gadis kecil itu adalah Ming atau Ming Hayati Dayanina. Katanya lagi, Ming adalah cucuku. Oh. Aku sudah punya cucu. Oh, bahagianya hatiku. Namun, debar kebahagiaan yang baru sedetik itu tersapu secara tiba-tiba dengan kabar yang ia sampaikan kepadaku selanjutnya. Ia mengatakan bahwa Rahmanina telah meninggal sekitar 5 tahun lalu akibat depresi pasca melahirkan, sekaligus dibebani perasaan kecewa yang mendalam karena ditinggal oleh suaminya. Dengan terbata-bata ia cerita bahwa setelah melahirkan itu, suami anakku meninggalkannya karena mengetahui Rahma adalah anak yang dilahirkan di penjara dan lahir dari rahim perempuan, seorang tahanan politik. Nafasku terasa sesak dan perasaan hatiku tak menentu. Aku coba menenangkan diri. Kuusap rambut cucuku yang tampak ragu-ragu menerima elusanku. Tubuhku gemetar dan tanganku sedikit menggigil. Kupeluk cucuku. Ming sudah besar sekarang.
Melihat kondisi Eyang Nini, aku jadi teringat banyak hal. Dulu, ketika aku masih kecil, tiba-tiba Eyang menghampiriku yang sedang berbaring di tempat tidur sambil membaca buku pelajaran. Kalau tidak salah, waktu itu aku duduk di kelas 6 SD. Eyang bilang ingin berdekatan dan ingin berbagi cerita denganku. Setelah menanyakan tentang pelajaran sekolah, Eyang bercerita seperti mendongeng. Dia bercerita tentang zaman kala bendu. Menurut cerita Eyang, pada zaman kala bendu itu terjadi pertarungan antara kejahatan dan kebaikan. Dan yang jahatlah pemenangnya. Aku protes kepada Eyang. Kenapa yang jahat yang menang? Banyak dongeng yang aku tahu pahlawan baik hatilah yang selalu jadi pemenangnya. Eyang terus saja bercerita tidak menghiraukan protesku. Entahlah, tiba-tiba aku jadi teringat dongeng kala bendu itu. Setelah dewasa, ku dengar cerita tentang eyangku. Waktu itu hari masih sangat pagi. Tepatnya Desember 1965. Mereka mendobrak masuk tanpa salam, tanpa kata-kata. 5 laki-laki itu masuk dan mengepung Eyang Nini yang sedang bersiap-siap memasak air di dapur. Mereka mendorong Eyang Nini keluar dan menggiringnya ke satu truk yang telah menunggu di depan rumahnya. Di dalam truk itu telah berisi banyak orang. Melihat Eyang Nini, orang-orang di dalam truk itu hanya saling pandang sebentar dengan diam. Pada saat itu, Eyang sedang dalam keadaan hamil 3 bulan, anak pertamanya. Lalu truk itu pun melaju ke Bukit Duri. Dan suami Eyang Nini lenyap, tidak pernah diketahui rimbanya. Setengah tahun kemudian, tepatnya 20 Juni 1966, lahirlah seorang bayi mungil di dalam penjara. Bayi itulah yang kelak menjadi ibuku. Diberi nama sangat indah, Rahmanina. Rahma, ibuku.
sekarang. Ya, saya ingat hari itu. Seingatku tanggal 2 Oktober 1965. Waktu itu aku tiba di kantor lebih pagi dari biasanya untuk mengerjakan tugas surat menyurat organisasi. Rupanya sudah ada beberapa kawan datang dan sedang ribut membicarakan berita tentang penculikan dan pembunuhan para jenderal dari radio. Aku pun sangat terkejut dan bingung. Kami semua bingung. Di jalanan tampak lengang, sepi sekali. Tak ada tanda-tanda apapun selain kesunyian yang tidak biasa. Sedikit lalu lalang kendaraan yang lewat. Aneh sekali rasanya. Kulihat ada beberapa truk melintas di jalanan yang dibawa oleh orang-orang berseragam. Dalam kebingungan yang belum lagi menemui jawaban, hidup kami selanjutnya dalam perburuan. Setiap saat mendengar berita, bisikan tentang kawan-kawan yang hilang, diangkut, atau tewas entah di mana. Ming? Ming? Sudah jam berapa ini, Nduk? Ming? Kemana? Pergi, nggak bilang-bilang. Eyang ditinggal sendirian begini. Eyang? Eyang? Eyang kok belum tidur? Eyang sudah terlihat lebih segar ya. Bagus, Eyang. Kamu dari mana? Tadi kan Ming ke rumah Tante Rohaya membicarakan rencana kedatangan teman-teman Eyang besok. Bukankah Eyang ingin teman-teman pada datang besok? Tante Rohaya sudah mengatur semuanya, jadi besok sore mereka akan datang kemari, Eyang. Terima kasih. Jadi, siapa saja yang akan datang besok? Tante Rohaya bilang ada Eyang Sulahana, Eyang Makmin, dan Eyang Tarwi. Nah, kata Tante lagi, sepupunya akan menjemput mereka satu persatu, jadi akan bersama datang kemari, Eyang. Mereka itu tidak perlu dijemput. Naik metro mini juga bisa. Jangan dikira kami tidak bisa jalan dan bergantung kepada orang lain. Ya tak apa-apa, Eyang. Sesekali kan yang muda-mudi ini membantu Eyang kan tak apa. Lagi pula lumayan jauh kan ke sini. Tante Rohaya cerita apa saja? Ada cerita-cerita khusus yang lainnya? Khusus bagaimana, Eyang? Ya khusus, tidak sekedar tanya kabar mungkin. Eyang nih, boleh nih tanya-tanya sesuatu? Ditanya kok malah tanya, boleh tanya. Mau nanya apa? Apakah Eyang pernah bahagia? Adakah kenangan kapan Eyang merasa saat paling bahagia?
Maafkan Ming Eyang kalau Eyang tidak berkenan menjawabnya. Tolong ambilkan boneka dan Bando di tempat tidur. Sini, duduk dekat Eyang. Kalau boneka ini bisa bicara, ia akan menjawab seluruh pertanyaanmu. Benar, kamu hanya ingin tahu apakah Eyang pernah bahagia atau tidak. Apa penting pertanyaan itu? Aku ingin Eyang bahagia. Dok, saya ini sudah bau tanah. Tidak penting bahagia atau tidak. Kamu sendiri bahagia? Eyang jadi bolak-balik begitu pertanyaannya. Oh, kamu cantik. Pasti mirip ibumu. Ibu? Sudah lama ya Ming tidak memanggil kata ibu. Tetapi Eyang Nini adalah ibuku juga. Ming, mungkin sekaranglah saatnya saya akan menceritakan semuanya kepadamu. Kamu berhak tahu Tentang Eyang Nini. Ming sudah tahu Eyang. Tante Rohaya, maafkan Eyang ya, Nduk. Dari dulu Eyang ingin sekali menceritakan semuanya dengan terus terang. Saya khawatir cerita Eyang ini akan membuatmu pergi meninggalkan Eyang. Tante Rohaya sudah banyak cerita Eyang. Apa kamu kecewa? Malu? Atau takut setelah mengetahui siapa Eyangmu ini sebenarnya? Ming mencintai Eyang lebih dari apapun. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Meskipun kadang-kadang banyak pertanyaan berseliweran di kepala. Lalu boneka itu, boleh aku pinjam bonekanya Eyang? Boneka ini Cantik sekali. Kamu juga cantik. Tapi matamu kok seperti Eyang kakungmu. Ming, tentu saja Eyang pernah bahagia. Bahagia sekali juga pernah. Terutama ketika baru pertama kali terima kiriman puisi dari Eyang kakungmu. Eyang suka dikirimi puisi oleh Eyang kakung. Iya. Romantis sekali ya. Iya. Tapi biasanya laki-laki yang suka berkirim puisi itu sepertinya tukang gombal kepada para wanita. Oh, tidak. Eyang kakungmu beda. Eyang kakungmu Bung Daryo itu. Eyang, kenapa sih Eyang selalu memanggil Eyang kakung dengan sebutan Bung? Iya. Ya tidak romantis itu Eyang. Loh,
Masa memanggil kekasih dengan Bung? Daripada Bang. Wong dia orang Jawa Timur. Kalau Bang dikira orang Betawi. Lalu kenapa Eyang dulu tertarik dengan Eyang Kakung Bungdar? Karena suka dikirimi puisi ya? Iya. Emangnya Eyang dilamar pakai puisi oleh Eyang Kakung? Dulu Bungdar suka kirim puisi waktu masih baru pendekatan. Ketika melamar lain lagi. Bungdar berkirim surat sangat tebal. Ternyata isinya adalah surat lamaran. Tadinya saya kira itu kiriman puisi seperti yang sering Bung kirim kepada saya. Saya ndak bisa menjawab, wong melamarnya pakai surat. Sejak saat itu, surat dari Bungdar yang kala itu sudah tinggal di Jakarta mengalir seperti air. Saya semakin kenal dengan Bungdar lewat surat-suratnya. Yang kakungmu Bung Daryo itu memang seorang seniman, tetapi ia aktif sekali di politik. Selain puisi, beliau juga suka musik. Sukanya jazz dan klasik. Bahkan bisa memainkan piano. Kadang-kadang saya senang juga apa yang Bung dengarkan di rumah. Tapi yang paling saya suka tetap Lilis Suryani. Suaranya merdu, bening, Eyang cinta sama Eyang Kakung? Entahlah. Saya dan Eyang Kakungmu ndak pernah bilang cinta. Tapi ada kata-kata Bungdar yang paling ku kenang dan saya suka sekali. Kata-kata seperti apa, Eyang? Tersenyumlah sayangku, senyumlah kepada kehidupan. Wah, Bungdar. Kata-kata yang sederhana tetapi penuh makna ya? Iya. Lalu kisah awal pertemuannya bagaimana, Eyang? Kami berdua sama-sama aktif di kegiatan politik. Saya aktif di organisasi wanita di Solo, Bungdar di organisasi kebudayaan di Jakarta. Kami bertemu saat Bungdar ada kunjungan ke Solo. Waktu itu semua orang muda yang aktif berkegiatan ini itu. Kami semua menggelora memandang negeri Indonesia. Senang sekali rasanya punya negeri sendiri dan bisa mengurus diri sendiri. Kami tak takut lagi kepada londo-londo itu. Dan yang paling menyenangkan, kami merasa bangga melakukan ini itu bersama teman-teman yang lain. Kegiatannya bermacam-macam. Dari mulai membuat tempat penitipan anak, pemberantasan buta huruf, bahkan kami pernah kerja bakti mengusir tikus-tikus sawah yang kadang-kadang secara tiba-tiba datang menyerbu sawah dan ladang. Pada akhirnya kami menikah. Eyang menikah dengan Eyang Kakung itu tahun 1954 kan? Iya betul. Tante Rohaya. Iya toh? Ya, terus saya di Boyong, Jakarta. Di Jakarta saya semakin aktif. Setelah lebih dari 10 tahun kami menikah, saya baru bisa hamil. Wah, kami sangat bahagia sekali. Kami sudah menyiapkan namanya. Kami yakin sekali kalau anak kami itu akan lahir perempuan. Bundar sudah menyiapkan nama untuk bayi kami itu Rahmanina. Kata Bung, nama Rahmanina itu doa supaya kelak bisa menjadi pemain piano seperti Rahmaninov. Yang kata Bung itu pemain piano yang sangat terkenal dari Rusia.
Ada-ada saja Bung Dar itu. Tapi ya saya nurut saja. Wong Rahma kedengarannya ya apik toh, seperti orang Indonesia. Tapi ya ndak pakai Ninov kuwi. Jadinya Rahmanina ibumu. Tapi Bung Dar ndak pernah lihat Rahma. Eyang kakungmu lenyap begitu saja sejak peristiwa 30 September tengah malam itu. Entahlah Nduk, sampai sekarang pun saya ndak tahu nasib Bung Dar. Kadang-kadang saya memikirkan bagaimana kira-kira meninggalnya Bung Dar. Tapi saya tetap merasa Bung Dar tetap hidup di dalam jiwa Eyang. Mungkin benar pesan Eyang kakungmu, Bung Dar. Tersenyumlah sayangku, senyumlah kepada kehidupan. Barangkali semua penderitaan dan persoalan bisa dijalani dengan jernih dan hati tegar. Kamu sanggup itu, Ming? Tapi Eyang, sudah lama Ming ingin bertanya sesuatu. Kenapa ya Eyang bisa muncul berita tentang tarian telanjang itu? Kenapa ya? Kok bisa-bisanya orang-orang seperti Eyang ini dituduh begitu keji? Apa maksudnya Eyang? Ming tidak mengerti. Entahlah, Nduk. Saya pun tidak pernah tahu kenapa dan bagaimana karangan cerita itu muncul. Tapi fitnah itu cukup menghantam perasaan saya dan semua teman-teman Eyang. Coba bayangkan, tiba-tiba kami ini disebut sebagai wanita yang bejat moral dan beritanya disebar ke seluruh penjuru pelosok negeri begitu cepat, bahkan sampai sekarang. Dengan fitnah itu pula kami dibuat lumpuh. Dan sampai Eyangmu tua begini, tidak pernah toh ada pelurusan berita tentang kami. Kamu sendiri tidak takut mendengar atau mengucapkan kata gerwani, Nduk? Harus aku akui, Eyang, memang masih merasa aneh di mulut kalau mengucapkan kata itu. Ming, sejarah itu tidak selalu manis, tapi sejarah sekelam apapun, kalau kita bersedia mengenali dan mempelajarinya dengan kejujuran, mungkin bisa membantu memahami hidup kita. Oh ya, besok pagi Eyang
Sumilah datang. Eyang Sum juga akan kemari, Eyang. Iya, Ning harus bangun lebih pagi, bantu-bantu Eyang ya. Baik, Eyang. Pelan-pelan aku mulai mengerti siapa Eyang dan ibuku. Ibuku yang diberi nama sangat indah oleh Eyang Nini dan Eyang Kakung, Rahmanina. Eyang dulu mempunyai impian agar putrinya kelak bisa menjadi musisi yang lihai main piano seperti Rahmaninov dari Rusia itu. Negeri sahabat para eyang dulu. Siapa yang tidak mengagumi negeri Soviet pada zaman-zaman itu? Sebuah harapan yang menggelora bagi kemanusiaan. Begitu yang aku dengar. Sampai-sampai anak-anaknya pun diberi nama yang mirip anak Rusia. Namun alam mencari jalan yang lain. Politik mencari keputusannya sendiri, yang menyebabkan jutaan manusia menderita, termasuk Eyang dan ibuku. Aku suka sekali menari. Ketika umurku 14 tahun, aku mengikuti latihan menari yang diselenggarakan oleh para pemuda-pemudi di desa. Senang sekali rasanya. Ketika menari, perasaanku seperti sangat bebas. Dan jiwaku seperti sedang bermain gembira. Aku merasa sangat bebas. Bebas sekali. Ketika itu, aku diajak oleh salah seorang kawanku untuk mengikuti latihan menjadi Sukwati di Pasar Rebo. Aku masih ingat betapa senang perasaanku mengikuti latihan menjadi Sukwati itu. Kalian tahu kan, latihan menjadi Sukwan dan Sukwati itu merupakan ajakan kehormatan dari Bapak Presiden. Ya, meskipun saat itu aku belum tahu apa-apa tentang latihan yang katanya akan mengganyang boneka imperialisme Malaysia. Pokoknya aku ikut berangkat bersama kawanku waktu itu. Aku merasa bangga sekali. Di lapangan Pasar Rebo, selain latihan baris berbaris, melatih disiplin, kami juga sering menari dan bernyanyi agar bergembira dan tidak bosan. Kata pelatihku, menari dan bernyanyi itu bisa mengasah kehalusan rasa kita. Aku ya semakin senang berada di sana. Bermacam-macam tarian dan nyanyian kami mainkan. Ada ini apa? Jali-jali yang sangat terkenal itu. Terus keroncong Kemayoran. Nah, dan yang paling aku suka lagu Genjer Genjer.
Putih genjer. Tapi kebebasanku itu tidak berlangsung lama. Darah remajaku menggelora terlalu sebentar. Belum cukup, rasanya aku merasa bangga sebagai seorang gadis remaja yang berguna. Tiba-tiba, segalanya jadi gelap dan menyakitkan. Waktu itu, hari hampir pagi. Aku dan kawan-kawanku masih terlelap. Tidur pulas karena kecapean setelah seharian berlatih. Tiba-tiba, pasukan tentara bersenjata datang menggerebek barak-barak penginapan kami. Mereka mengacung-acungkan senjatanya ke wajah-wajah kami yang masih setengah tidur. Mataku baru bisa terbuka dengan lebar saat merasai seperti ada besi dingin menempel di pipiku. Ternyata moncong senapan itu persis di mukaku. Aku hanya bengong. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku lihat kawan-kawanku yang lain mulai panik, kalang kabut semuanya. Aku masih ingat dengan jelas para serdadu itu berteriak pada kami. Setan, kalian perempuan-perempuan biadab dan sundal, kalian yang menyileti para jenderal-jenderal kami. Aku semakin bingung, sambil terus memaki, memukuli kami. Para serdadu itu mendorong dengan paksa tubuh kami keluar menuju lapangan. Aku dan kawan-kawanku hanya bisa mengikuti perintah dan gertakan mereka. Apalagi ada senjata di belakang punggung kami. Di lapangan, para serdadu itu memaksa kami melucuti seluruh pakaian yang kami kenakan sampai telanjang pula. Mimpi apa aku saat itu? Sejenak, aku malu melihat tubuhku sendiri. Aku kedinginan. Mereka membentakku. Aku merasakan angin pagi berhembus
mengusap leher dan seluruh tubuhku yang telanjang. Aku bingung dan merasa aneh. Aku telanjang di hadapan para serdadu itu. Telanjang. Tapi kebingunganku seketika berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Badanku rasanya gemetar. Aku menggigil takut. Kututupi bagian kemaluanku, payudaraku, sebisaku. Kulihat kawan-kawanku yang lain juga melakukan hal yang sama. Ku coba menegakkan kepala, tapi aku merasa takut. Sungguh, aku takut sekali saat itu. Aku hanya bisa menunduk. Dua hari, 2 malam. Kami digelandang di lapangan dalam keadaan telanjang, tanpa diberi makan dan minuman. Keesokan harinya, aku dipanggil seorang diri ke dalam barak penjaga para serdadu itu. Berkali-kali aku ditanya tentang peristiwa 30 September tengah malam itu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Mereka berteriak padaku, membentak dan mengeluarkan kata-kata cacian dan makian yang tidak pernah ada habis-habisnya. Lalu mereka mendorong tubuhku keluar karena mereka tidak menemui jawaban yang mereka inginkan. Tapi keesokan harinya aku dipanggil lagi. Aku kedinginan. Mereka menyuruhku berpakaian. Di ruangan para penjaga itu ada beberapa orang integrator dan seseorang dengan kamera. Aku masih ingat pertanyaan-pertanyaan mereka saat itu. Apakah benar kalian para sukuan dan sukuati berpesta seks di depan para jenderal? Apakah benar kamu ikut menari-nari tarian harum bunga sambil telanjang bulat di depan para jenderal? Dan apakah benar kamu menyayat-nyayat kemaluan para jenderal? Dan aku dipaksa harus menjawab, ya. Ya. Setelah puas dengan jawaban yang mereka inginkan, para serdadu itu kembali melucuti pakaianku. Aku hanya diam. Diam seperti benda mati. Setiap siksaan mengena ke setiap inci dari tubuhku. Aku hanya bisa mengingat-ingat ibuku dan mengenangkan
saat aku latihan menari dan bernyanyi bersama kawan-kawanku di desa. Dengan begitu, aku bisa sedikit saja melupakan rasa sakit itu. Gusti. Eyang Su? Iya, sayang. Ya. Bayu Nini. Bagaimana kabarmu? Saya sehat, baik Bayu. Bayu sendiri bagaimana keadaannya? Sama, semakin tua. tapi Jeng kelihatan seger. Yang benar. Iya. Lama sekali ya kita nggak ketemu. Iya. Terakhir kali kita ketemu waktu Sesratmi meninggal. Iya. Ibu Mia Sungkono juga sudah pergi, Bayu. Loh, Ibu Mia? Iya. Duh, saya kok nggak tahu. Saya nggak dengar. Sakit apa? Ya, sakit apa lagi Mbak Yu kalau bukan sakit tua. Waktu beliau meninggal saya sempat telepon kemari, tapi tidak ada yang mengangkat. Mbak Yu sedang dalam keadaan sakit ya. Eyang mau tiduran saja. Tiduran bagaimana? Saya ini nunggu-nunggu Jongsung sudah cukup lama. Biar saya di sini saja. Oh, saya kuat. Nih, teh hangat Eyang tolong. Baik, tapi kalau Mbak Yu mau sambil istirahat saya tidak apa-apa loh. Lihat, saya sudah bergelung rapi dan pakai kebaya terbaik saya. Mosok ya saya tiduran. Sudah. Tidak apa-apa. Di sini saja. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Cucu Uming biar bisa ikut mendengarkan. Mau ya, Nduk? Tentu Eyang. Oh ya, tamu-tamu Eyang yang lain akan datang sekitar jam 3 sore. Kemarin sudah diberitahu oleh Tante Rohaya. Loh, jadi kita akan kedatangan tamu lain kok? Iya. Siapa saja Mbak Yu? Nanti Jeng juga tahu. Kejutan. Bulan lalu, ketika saya telepon Jeng undang kemari, saya belum kepikiran untuk undang teman-teman yang lain. Sudah lama kita tidak berkumpul. Berkumpul dengan banyak teman hanya bila ada teman yang pergi meninggalkan kita. Jeng, masih ingat ikrar yang sering kita ucapkan saat di pelantungan? Penderitaan dan kesusahan yang ditimpakan kepada kita tak akan mampu mengoyak jiwa-jiwa kita. Badan boleh sakit, hati tetap menjulang tenang seperti pohon-pohon hijau di sekeliling barat. Jiwa selalu setia bernyanyi seperti deras sungai Pelantungan yang mengalirkan airnya sampai ke desa-desa yang jauh walau terjal dan berliku. Ikrar itu indah sekali ya Eyang. Indah? Itu hanya doa supaya tetap kuat. Min mesti tahu apa saja yang dialami harus dihayati sebagai pengalaman. Kalau tidak,
sudah lumpuh sejak pertama kali para eyangmu itu ditangkap dan dihina-hina, bahkan difitnah tanpa pernah diberi kesempatan melakukan pembelaan. Tapi meskipun Jeng ini hampir setiap pagi mengucapkan kalimat itu, menangis juga setiap malam. Siapa yang tidak menangis toh Mbak Ayu? Sakitnya itu lebih sakit dari hinaan terhina yang pernah saya dengar di dunia. Iya ya. Apa kamu sudah siap mendengarkan berbagai kisah para perempuan tua ini? Mungkin semua kisah kami tidak akan membuatmu senang. Jadi maksud Eyang mengundang tamu-tamu kemari itu supaya cerita kepada Ming. Oh, ya enggak begitu. Selain cerita-cerita, tentu Eyang kangen dengan teman-teman Eyang. Entahlah, Eyang ingin sekali ketemu dengan teman-teman Eyang. Tapi Ming tidak keberatan kan menemani Eyang menemui teman-teman Eyang? Tentu tidak, Eyang. Oh iya, boleh tanya Eyang, apakah Eyang Sung ini itu loh, Tante Rohaya pernah cerita tentang seorang tahanan gadis yang berusia 14 tahun. Mi, saya sudah tidak ingin mengulang lagi cerita penderitaan itu. Maaf ya, capek kepala ini. Tante Rohaya juga cerita tentang peristiwa bon malam itu, Eyang. Saya sudah bilang saya tidak. Setiap bon malam itu tiba, seketika waktu menjadi terasa begitu lama, lengang dan mencekam. Semua tomat kami berdoa, entah apa yang dipanjatkan, berharap supaya jangan dirinya yang dibawa, dan semoga teman yang diambil akan selamat. Tubuh kami gemetar. Sudah Mbak Ayu, sudah. Untuk apa kita mengulang cerita penderitaan itu? Sudah. Supaya cucuku tahu, supaya dunia tahu. Mbak Ayu, apa lantas kalau seluruh dunia ini sudah tahu tentang penderitaan kita berdua, lantas nasib berdua kita ini akan berubah? Setiap kali kebengisan itu diceritakan kembali, apa Mbak Ayu merasakan apa yang saya alami, Mbak Ayu? Mbak Ayu tidak pernah toh dijarah-jarah, ditelanjangi awakmu ini, diselomot-selomot dengan puntung rokok, atau bahkan sampai disetrum. Pernah Mbak Ayu, pernah. Lalu, apa kau pernah merasakan juga bagaimana rasanya melahirkan di dalam penjara? Pernahkah kau merasakan bagaimana rasanya suamimu ditelan bumi dan tak pernah bisa pulang? Mungkin ditembak atau apa, kita tidak pernah tahu. Sudah, kita tidak sedang menghitung mana yang lebih menderita. Kita harus sama-sama saling menguatkan supaya bisa tegar dan senyum. Ingat toh ikrar kita. Apalagi wes toh, kita ini sudah tua. Saya tidak sedang mengulang-ulang terus penderitaan kita. Saya hanya ingin cucuku mengetahui supaya jalan hidupnya tidak terbebani dengan masa lalu keluarganya yang begitu gelap. Kewajiban kita menceritakannya. Iya, tapi saya sudah tidak. Bayu, maafkan saya, Bayu, maafkan saya. Sudah, Cep. Mandi dulu, ganti
ganti baju biar seger. Ya. Yuk. Capek toh? Ya. Aku juga kangen dengan Bayu. Aku bawakan sesuatu. Kamu bawa kara? Iya, makanan kesukaanmu. Iya, terima kasih. Akhirnya sejarah para eyang itu semakin terkuat. Tetapi juga semakin membingungkanku. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi perasaan hatiku yang bingung. Sebentar lagi tamu-tamu eyang yang lain akan datang. Entah kisah apa lagi yang akan aku dengar. Eyang ingin sekali aku mendengarkan cerita-cerita para eyang itu. Karena dengan mendengarkan cerita mereka, eyang berpikir akan mengurangi beban penderitaan dan kesedihan hatiku. Aku tidak sendirian. Aduh, kalau sudah tua begini, jalan sebentar saja, kaki rasanya minta. Akhirnya sampai juga ya kita di sini. Loh, kok sepi? Kita harus berterima kasih kepada Rohaya yang sudah mengatur semuanya sehingga kita bisa selamat sampai ke sini. Selamat sore, Eyang. Selamat sore. Kamu Saya Ming, Eyang. ya, Ini dengan Eyang. Eyang Makmi. Eyang Makmi. Ya. Yang taruh ini. Eyang Tarwi. Oh iya, Eyang Semilah juga sudah datang, Eyang. Ya, ya. Tetapi Eyang ini badannya tiba-tiba agak panas dan sekarang sedang ditemani oleh Eyang Semilah. Sebentar ya, saya panggilkan Eyang ini dulu. Iya. Walah. Waktu minggu lalu, Rohaya telepon saya untuk undang datang ke sini. Saya tanya, kabarnya Mbak Yuni ini katanya sehat-sehat saja. Saya Mbak baik. Mbak Yuni ini, walah. Aduh, Mbak badannya anget deh. Mbak Yu. Jensen, apa kabar? Eyang kenalkan ini semua teman-teman Eyang. Ini Eyang Makmin, ini Eyang Tarwi. Waktu Ming masih kecil, sudah beberapa kali ketemu. Masih ingat? Lali. Kita dulu sering kumpul-kumpul arisan. Waktu sering arisan itu kan Ming ini masih kecil loh Mbak Yu. Lah sekarang udah gadis ya. Ya pasti lupa. Lah wong tadi tanya nama saya siapa. Monggo lagi sakit ini. Lah iya ini jalannya. Semuanya sibuk bertahan. Iya. Masing-masing mengurus keluarga. Bersama terbitnya matahari pagi, mekar mewah, mekarlah melati. Salam. Kita belum komplit. Oh iya. Ya. Jengsun datang dari jam berapa, Cek? Kenapa?
datang dari jam berapa? Oh, saya dari tadi pagi sekitar jam 8. Oh, jam 8. Oh, tetap naik kereta. Iya. Tapi mana Seshana? Mungkin sedang menyusul Mbak Yu. Lawang tadi ada urusan katanya sebentar ya. Lu nenek-nenek rempong. Rupanya ya. Dia datang. Nah, Mbak Yuhana bilang pasti datang. Jadi nggak usah khawatir. Iya. Makanya bagaimana keadaannya? Lo tadi anget deh badannya. Sudah sembuh. Ketemu obatnya berarti. Anak-anak kabarnya gimana? Alhamdulillah Mbak Yu, anak-anak semuanya sehat. Iya, ada kabar gembira. Ranti, anak bungsuku, sebentar lagi akan mentas. Waduh, sebelumnya kamu. Orang seberang. Makasih ya. Tapi ya itu loh Jengsung. Kenapa? Awakku sendiri ya sering pating greges. Lah ndak cuma itu. Kalau malam jadi besek. Ditambah lagi encok. Pokoknya komplit. Itu penyakit tua itu. Iya. Seandainya Rahma masih ada. Wes Mbak. Mbak Yu, saya masih ingat loh suara tangis bayi di dalam penjara itu. Waktu sudah begini panjangnya. Lihat tutumu Mbak. Oh alah Nduk. Wahyu nih. Mbak Yu mau istirahat lagi. Diminum dulu ya. Enggak. Saya di sini saja. Gencer nang kedoan pating keleler. Gencer nang kedoan pating keleler. Emae dolen teko Bu Putih Gencer. Lagu itu mengenangkan masa-masa muda yang begitu menggembirakan. Siapa yang tak kenal dengan lagu itu? Iya. Seperti pancaroba berbalik menjadi begitu mengerikan bagi siapa saja yang pernah menyanyikannya. Kenapa lagu itu kemudian dilarang, Eyang? Banyak hal yang bagus-bagus dilarang, Bu. Dan yang buruk-buruk kayak dipertontonkan. Tuh, begitu zamannya terus bergerak. Ming tidak mengerti, Eyang. Tidak semua hal bisa langsung dimengerti. Alah, kok ya jadi suram begini toh? Sudah Mbak Yu, kita cerita-cerita saja. Aku udah lama nggak kumpul, mau sedih-sedih. Seshana kok belum datang ya? Ayah ini. Ya mungkin dia masih banyak urusan, maklum nenek-nenek rempong. Bener, bagaimana itu? Coba kamu ke jalan, kamu tunggu Eyang Sulahana di sana ya. Baik, Eyang. Mbak Yu, apa boleh tahu? Apakah Ming sudah mengetahui tentang Loh Mbak Yu, tentang saudaranya Rahma. Iya Mbak. Apa Mbak Yuni ini sudah menceritakannya kepada Ming? Maaf loh,
kami menanyakan tentang hal ini. Iya Mbak Yu. Mbak Yu kan pernah bilang pada saya kalau Mbak Yu akan menceritakan semuanya kepada Ming. Tapi kenapa sampai sekarang masih Mbak Yu pendam sendiri? Iya Mbak Yu. Maafkan kami bertanya. Tapi menurut saya Ming itu perlu tahu Mbak Yu. Ya, untuk itulah saya undang kalian ke sini. Kalian semua termasuk Susana yang dulu paling mengerti dan selalu menguatkan saya. Ya makanya kami hari ini berkumpul di sini tidak cuma sekedar reunian toh ya. Iya. Kami menemani Mbak Yuni di sini. Kami mengerti masalah koyo ini memang tidak mudah dibicarakan, apalagi kepada duduk sendiri. Kami kemarin untuk menemani Mbak Yu. Ya aja. Iya. Ya tak. Iya. Rasa-rasanya saya ingin sekali melepaskan semua kenangan buruk itu, tapi tidak sanggup. Saya tidak sanggup. Semua sudah berkumpul ya. Suara Mbak Yu. Itu kayaknya Hana datang. Maaf baru bisa datang sekarang. Bayu, apa kabar? Tak kirain Mbak Yohana nggak jadi datang. Ya pasti datang lah. Sudah lengkap. Sebentar saya tas dulu. Bentar. Sudah siap. Ya. Bersama terbitnya matahari pagi, mekar mewah, mekarlah melati. Salam harapan padamu kawan, semoga kau tetap sehat sentosa, bagai gunung karang di tengah lautan, tetap tegak di derah gelombang. Lajulah laju, perahu kita laju, pasti kan mencapai pantai cinta. Jadi para eyang ini dulu bergabung dalam satu organisasi atau bagaimana? Nih, kami ini dulu punya jalan dan pengalaman masing-masing yang berbeda-beda. Nah, eyangmu inilah yang paling aktif berorganisasi. Diikuti dengan Eyang Makmin sama Eyang Tarwi. Iya. Kalau saya sendiri sebetulnya hanya seorang ibu rumah tangga yang ingin bisa melukis. Makanya saya sering ke Jalan Cidurian karena disitulah berkumpul para seniman waktu itu. Tapi nasib berkata lain. Nasib mempertemukan kami pada pertemuan yang tidak terduga. Tali besi, pembuangan, penyiksaan, dan pengucilan. Ayo, cerita yang bikin semangat, yang menyenangkan. Ini ada cucuku loh. Ceritakan tentang hal-hal yang membuat bangga juga. Jangan yang soal sedih terus. Maaf. Ning, ini Eyang Makmin dan Eyang Tarwi itu dulu dua serangkai yang luar biasa. Masa? Gimana tidak hebat coba? Semua orang tiara ketakutan. Mereka berdua
Eyang? Dulu Ming, kami berdua ini ikut menyebarkan pamflet barisan pendukung Soekarno yang dipimpin oleh Bu Lami dan Bu Jina. Nah, mereka inilah yang mempunyai gagasan untuk membuat selebaran yang isinya mendukung Bung Karno. Sebab yang ku dengar dari Bu Lami, akibat peristiwa 30 September tengah malam itu, Bung Karno dengan cepat mulai didongkel-dongkel kekuasaannya. Ya tentu saja kami bersedia melakukannya. Bahwa pada saat itu yang ada di dalam pikiran kami ya cuma membela Bapak Presiden kami. Gitu, Min. Tapi waktu itu kami cepat sekali tertangkap. Padahal baru 2 selebaran. Bagaimana tidak tertangkap bahwa Jeng Tarwe ini melakukan kekeliruan saat itu. Gimana ya loh Mbak Yohana, masa menaruh pamfletnya sembarang? Lalu kok pamflet itu kan memang dilarang? Kok menyalahkan saya toh? Pamfletnya kita bukan karena saya yang keliru menaruh pamflet-pamflet ini kok sembarangan. Tapi karena ada yang lapor. Kan seperti Jeng tidak tahu saja. Sopo sing nglaporkan sopo? Kecurigaane Jemak ini ku Mbak Yu dari dulu tidak pernah hilang juga. Heran aku. Wes toh, kamu nggak usah marah-marah gitu. Lah tetap aja kita berdua di penjara kan. Ini sampai pelantungan. Sudah ya sudah, saya minta maaf. Tapi benar dulu ya. Ini ada yang bisik-bisik sama saya. Ngopo? Oh ya kalau bisik-bisik sing tak jelas kok ya ngomong. Sudah, tidak ada gunanya saling menyalahkan seperti itu. Kita berkumpul di sini bukan untuk mendebatkan masa lalu kan? Susmini mau berbaring saja. Saya di sini saja, enggak apa-apa, Sus, enggak apa-apa. Kalau dipikir-pikir, umur kita ini sudah sangat panjang. Saya sekarang sudah 80 tahun. Tapi apa coba yang kita lakukan yang sekarang ini bisa kita perbuat kecuali mengurus keluarga yang masih tersisa. Dan saya sudah merasa sangat capek. Tapi masih ada yang mengganjal di sini dan di sini. Kenapa orang-orang seperti kita ini diterlantarkan sebegitu rupa, seolah-olah kita tidak pernah ada? Ya terus mau apa lagi toh Mbak Yu? Namun kita bisa hidup sampai setua ini dan bisa bernafas dengan sedikit lega saja. Sudah untung toh. Ya tapi benar juga kata Mbak Yohana. Mosok ya sampai kita setua ini, kita masih harus tetap menanggung cap dan tuduhan seperti itu. Coba dipikir, apa tidak mengganjal kalau kita mati nanti? Ya, memang tidak adil. Nah iya. Adil? Kata itu terdengar sangat mewah. Keadilan di negeri ini rasanya tidak terjangkau oleh orang seperti kita. Bagaimana agar para eyang ini mendapatkan keadilan? Ming, kami ini sudah setua ini. Apa yang bisa kami perbuat? Kadang saya rasanya ingin menyusul Bung Baris, tapi mau menyusul kemana?
Mungkin Bung Dar dan Bung Barus sudah ketemu di sana. Oh, Eyang Hana, jadi Bung Barus itu temannya Eyang Kakung Bung Dar? Bung Dar, Eyang Kakungmu sama Bung Barus suamiku itu berteman sejak mereka masih muda. Keduanya aktif di kegiatan kebudayaan. Tapi terus mereka hilang. Hilang kemana kami tidak tahu. Hilangnya sendiri-sendiri atau berdua kami juga tidak tahu. Ya, kadang-kadang kalau kita renung-renungkan, banyak sekali keanehan dalam hidup ini. Tapi meskipun kita sudah tua, masa kita tidak bisa berbuat apa-apa? Hanya menunggu berita kematian dari teman-teman satu persatu, lalu kita ketemu di pemakaman sambil mengira-ngira mereka-reka siapa lagi habis ini gilirannya, siapa lagi habis ini gilirannya. Kematian sudah mengintai sejak pertama kali kita diseret ke penjara, dibuang ke pelantungan, dan dihina-hina. Ternyata sampai usia kita tua begini, kita masih bisa berkumpul, bisa bernafas. Nih, ini kita sudah kumpul ini, Eyang. Makan malamnya. Iya, ini waktunya makan malam. Min, ya. Eyang bantu siapkan. Eyang juga bantu. Terima kasih. Ini bawa aja, tolong Mbak. Oh iya. Pak Limpawan, Pak Ibu. Pelan-pelan satu. Ini bawang Ini. Susmini, apakah sudah betul-betul yakin dan siap akan menceritakan semua yang Sus katakan pada saya di telepon itu kepada Min? Kapan lagi? Saya ini sudah merasa sangat tua dan rasa-rasanya sudah tidak tahan menyimpan kisah itu dari orang terdekat, cucuku sendiri. Iya, saya sangat mengerti itu. Bertahun-tahun saya menyimpan cerita itu rapat-rapat. Sesana, rasanya saya ingin sekali menceritakan semuanya ini kepada Bung Darpu. Betapa saya sangat merindukan Bung Dar, sampai merasa susah bernafas, seperti ada yang menggayuti di sini. Tapi seandainya Bung Dar mengetahui semuanya, apa ya Bung masih mau dengan saya? Tetap menghormati dan menyayangiku. Sus Nini, dengar. Tidak ada yang bisa menyangkal cintanya Bung Dar kepada Sus Nini. Tidak ada. Saya tahu betul itu, betapa dia sangat mengagumi dan mencintaimu. Dia pernah dengan malu-malu diam-diam mengatakan kepada saya betapa dia mengagumimu sejak kalian bertemu pertama kali di Solo. Dan itu dia kemukakan tidak lama sebelum dia menghilang. Bung Dar, Sesana lihat betapa mirip sorot mata
mata Ming dengan Bundar. Apa ya saya sanggup menceritakan semuanya kepada Ming? Saya hanya ingin Ming tidak sakit hati, tidak terlalu sedih, itu saja. Tapi saya juga tidak ingin bohong kepada Ming. Memang berat. Tapi begini, Susmini nanti akan menceritakan kepada Ming setelah kita selesai makan ya. Saya tahu dari dulu Susmini orang yang tegar dan kuat. Dan Ming adalah cucumu. Dia pasti akan berat buat dia karena dia masih muda. Tapi dia akan belajar untuk mengerti. Dia akan belajar untuk kuat, ya. Kami semua di sini ada untuk mendampingi Susmini, ya. Jadi tenang, tenang. Makan malam kita sudah siap. Iya, kelihatannya enak. Banyak sekali. Waduh. Ming masaknya banyak sekali. Kamu suka masak ya, Ming? Tidak, Eyang. Makanan itu tadi beli sebagian di luar kok. Kalau kami dulu di Pelantungan semua harus bisa masak dan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar bahan. Ya, kami juga dituntut harus bisa berkebun, menanam apa saja. Juga menangkap ikan di sungai loh, Ming. Dan ular, ya ular ya. Sopo kayak Mbak Yu, teman kita yang dulu suka memotong-motong ular untuk dimasak, sampai mendapat julukan ular kayak lo. Sopo kayak? Oh, Darsina. Bukan Darsina. Itu Darsina. Namanya agak mirip. Ya sama. Si Anu. Darsi. Dahmira. Oh iya, Darsi. Sama ya. Gendeng loh anak itu kalau dipikir-pikir. Berani sekali loh dia. Tapi ada cerita yang paling tak ingat kayak Cerita apa sih? tentang Mbak ini bikin gue di barak. Kenapa ya? Siang-siang. Dulu yang pagi-pagi semangat sekali ke kebun sekitar barak Pelantungan untuk memetik sayuran. Dia menemukan satu jenis tanaman yang bentuknya nak dijendreng koyok daging empal. Wah, kamu tahu nggak nih? Tumben-tumbenan hari itu eyangmu ini punya pikiran nakal. Bagusnya cuma cerita sama kita berdua ya. Lalu iya. Lalu wah di dapur Ming dengan semangat eyangmu mulai memasaknya. Karena katanya akan dipersiapkan untuk dihidangkan sebagai lauk makan siang saat itu. Dan untuk meyakinkan kawan-kawan di barak semua, di depan dapur, eyangmu bilang gini sama kami semua, Jen, hari ini saya baru saja mendapatkan daging dari pasar. Jadi, saya akan memasak istimewa untuk kalian semua. Tunggu saja ya kejutannya. Gitu loh, Min. Terus kayak itu. Terus semua penghuni barak saat itu semangat sekali karena ada menu daging yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dijumpainya tuh. Ketika makan siang tiba, terjadi keributan karena daging empal yang disebut-sebut kuwi walote.
niki aneh. Ayo, ketahuan ayo. Iya, ketahuan kalau itu bukan daging, tapi Jengkel ayam. Ayo dimakan lagi, Eyang. Kenapa, Eyang? Ning, Iya. setelah Ning mendengar banyak cerita eyangmu dan semua teman-teman eyang, apa Ning masih sayang sama eyang? Kenapa Eyang bertanya seperti itu? Maaf, saya ke kamar kecil sebentar. Iya, Mbak Yu. Diantar yang ayo. Ayo lagi. Kasihan. Sepertinya Eyang ini kurang sehat malam ini. Min, coba sini sebentar. Apakah eyang Ninimu pernah menceritakan sesuatu yang sangat penting di samping cerita tentang ibu dan eyang kakungmu? Maksud Eyang Hana? Begini, Min. Sepertinya ada yang ingin Eyangmu ceritakan kepadamu. Cerita tentang apa lagi, Eyang? Saya kenal betul dengan Eyangmu. Kalau dia ingin menceritakan sesuatu yang dianggapnya berat, pasti susah sekali keluar. Coba sekarang kamu tengok dulu Eyangmu di belakang itu. Aku terjatuh di kamar mandi. Cepat. Sus Nini sangat terbebani sama rahasia yang selama ini tetap dia simpan dari cucunya itu. Iya. Mbak Ayu, begini. Tadi pagi Ming itu sempat bertanya kepada Mbak Yunini tentang cerita penyiksaan di dalam penjara itu. Terus? Ya, terus saya dengan Mbak Yunini jadi ribut. Kok malah ribut? Kenapa? Ya karena saya sudah tidak ingin lagi menceritakan atau mengulang cerita itu. Memang tidak mudah bila mengingat-ingat sesuatu yang menyakitkan dan tidak menyenangkan. Memang. Ya sudah. Sekarang bagaimana caranya kita semua bisa menguatkan Mbak Yunini? Itu yang penting. Tapi kok saya rasa-rasanya mikir bahwa si Ming itu akan bisa mengerti, dia akan kuat. Ya pasti mudah-mudahan Mbak Yu itu kuat. Sudah. Saya di sana saja. Iya, Ning, Iya, Eyang. apa kamu pernah memikirkan atau setidaknya membayangkan bahwa kamu punya saudara? Maksud Eyang? Ibumu mempunyai saudara laki-laki. Ming tidak mengerti, Eyang. Bayi yang Eyang lahirkan di penjara bukan hanya ibumu,
Maafkan Eyang Nini ya, Nduk. Kemarin Eyang tidak sempat menjelaskan masalah yang ingin Eyang sampaikan sekarang ini. Pada suatu pagi, masih terlalu pagi sebenarnya, saya dipanggil komandan penjaga ke mesnya. Saya diminta untuk memasak nasi dan segala lauk pauk. Semua bahan sudah tersedia saat itu. Tak ada firasat, tak ada perasaan aneh. Dengan tenang saya bekerja, meskipun mata masih mengantuk karena baru pukul 4 pagi, lewat sedikit. Yang pertama yang lakukan menanak nasi. Saat mau mencuci beras, tiba-tiba komandan masuk ke dapur. Saya diam saja. Tak ada pentingnya saya bicara. Belum lagi selesai mencuci beras, komandan menyuruh saya membereskan kamar tidurnya. Hati saya mulai tidak enak, tapi saya tidak bisa menolaknya. Dengan sangat hati-hati, Eyang masuk ke kamarnya. Sehati-hatinya saya tak kuasa melawan tubuh kekar yang tiba-tiba membekap dan mengancamku. Dan saat itulah kebejatan yang menghancurkan hatiku lebih dari apapun dimulai. Peristiwa subuh itu tidak hanya sekali, Nduk. Komandan meminta saya berkali-kali melayani disertai ancaman. Pernah suatu kali karena tidak tahan dan malu kepada diri sendiri, malu kepada dunia, saya hampir saja mengakhiri hidupku. Sesehana ini yang menyelamatkan Eyang. Sesehana ini yang mengingatkan bahwa Eyang masih punya Rahma, ibumu. Ning, tolong ambilkan boneka dan bando di tempat tidur. Boneka dan bando itu, Nduk. Sus Nini, kita di sini semua siap menemanimu ya, yang kuat ya. Tenang, tenang, Bayu. Kejadian itu membuat saya hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saya tidak sudi melihat anak itu. Menatap bayi tak bersalah itu mengingatkan kepada seluruh kejadian
yang tak saya inginkan seumur hidup. Atas bantuan teman-teman Eyang, bayi itu disingkirkan dan dirawat oleh seseorang yang tinggal di desa tak jauh dari Pelantungan. Saya tidak tahu bayi itu diberi nama siapa, dan saya tidak mau tahu. Sesana, apa saya bersalah? Tidak. Apa saya bersalah? Tidak. Saya tidak sudi merawat anak itu. Tapi belakangan saya selalu ingat sorot mata bayi itu. Saya tahu bayi itu tidak berdosa, saya tahu. Tapi kemudian silih berganti wajah Bundar dan Rahma terus hadir. Tak bisa lepas dari hati dan pikiranku. Sini Dok, sini dekat Eyang. Kenapa Eyang baru menceritakan hal ini kepada Ming, Eyang? Kenapa? Dari dulu kamu selalu bertanya tentang boneka ini. Boneka ini Eyang buat di penjara Bukit Duri beberapa hari setelah Rahma, ibumu, diambil oleh saudara saya itu. Sambil menjahit dan membentuk boneka ini, Eyang berdoa. Suatu saat pasti Eyang akan ketemu dengan Rahma. Boneka ini untuk ibumu, Nduk. Eyang membayangkan Rahma berambut panjang. Terus Eyang membuat bando ini, dipasangkan di rambutnya, pasti cantik sekali. Rahma, Tintung cantik. Tapi Rahma tidak pernah sempat melihat boneka dan bando ini. Ku dengar bayi yang tak kuinginkan itulah yang justru tumbuh dan hidup. Padahal Eyang tak ingin dengar, Eyang tak ingin tahu. Eyangmu sudah mulai anget lagi. Iya, ayo Ming. Berbaring saja ya sendiri ya. Bawa Eyangmu ke tempat tidur, Ming. Enggak. Saya biar di sini saja, enggak. Mbak Yu tiduran saja, ayo Mbak. Iya. Istirahat. Ayo. Jeng. Iya. Ya. Saya lega. Sudah mengeluarkan, sudah menceritakan dari dalam jiwa saya. Saya lega. Mungkin sebentar lagi saya ketemu Bundar dan Rahma. Jangan ngomong gitu, toh. Sepertinya tugas saya sudah selesai. Saya sudah menemani cucuku tumbuh menjadi gadis, menjadi wanita dewasa. Sudah. Ya, Dok. Sudah istirahat. Ayo Ya. istirahat. Ming, ya, Ming. Ayo, Ming. Baringan di Bawa tempat Eyangmu. Makin anget. Ayo, coba baring saja. Istirahat. Maafkan Eyang ya, Dok. Kalau kamu kurang bahagia bersama Eyang.
Tapi Ming harus selalu ingat pesan Eyang Kakungmu, Bundar. Tersenyumlah selalu. Senyumlah kepada kehidupan. Dengan begitu, kehidupan juga akan tersenyum kepadamu. Jangan sedih, ya, jangan sedih. Pelajari masa lalu para eyangmu. Pelajari masa lalu para eyangmu. Ya. Sekarang boneka ini untukmu. Sudah, ayo Farina. Sudah malam. Ayo, berbaring dulu, berbaring. Istirahat. Istirahat. Ayo. Ayo, ayo. Eyang telah meninggalkan sejarah kelam bagiku. Sejarah kelam yang tidak pernah Eyang kehendaki. Bahkan Eyangku terpaksa menimbunnya bertahun-tahun jauh di dasar lubuk jiwanya. Eyangku menyenandungkan kesedihan, kehilangan, dan tudingan dalam kesunyian yang begitu senyap dan kejam. Eyang menyimpan kesengsaraan batin dan kesakitan tubuhnya yang diakibatkan oleh kekuatan yang tak sanggup ia lawan. Tapi aku tahu, meski sakit, hatinya tidak pernah patah. Eyang terus memupuki hatinya dengan harapan baru agar cucunya bisa menatap masa depan dengan lebih berani. Eyang, aku belum tahu apa yang bisa kulakukan sekarang. Hatiku terlalu pedih. Tetapi di dalam kepedihan ini terdapat selongsong kelegaan yang tiba-tiba menyergap sebagian perasaan di sudut hatiku. Perasaan lega karena aku telah mengetahui sejarahmu sendiri. Bertahun-tahun eyangku yang bernyanyi dalam kesunyian, kini lagu itu mengalir dan menggema ke dalam pikiranku, menyelusup ke jauh pori-poriku. Kini aku lebih paham tentang dongeng Kalabendu yang pernah Eyang ceritakan dulu. Kebaikan tidak selamanya menjadi pemenang dan berakhir bahagia. Semua akan terus bertarung menghadapi zaman. Meski kebaikan bisa tersingkir, Eyangku selalu bilang bahwa kebaikan dan kejujuran akan membuat manusia lebih mengerti tugasnya menjadi manusia. Aku akan selalu mengingat pesanmu, Eyang.
untuk selalu tersenyum kepada kehidupan, betapapun pahitnya, supaya bisa tetap tegar dan berani. Ming akan memelukmu lebih erat dan hangat lagi, eyangku sayang. Ming ingin memelukmu lebih erat lagi.